Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim. Aqdamana Allah wa iyyakum fi jami'i harakatina wa sakanatina wa a'malina zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha mengundang kita hadir di dalam acara dan kemuliaan yang luhur ini. Semoga Allah memuliakan dan meluhurkan setiap langkah kehidupan kita, zahir dan batin kita,
luhurkan sepanjang hidup kita hingga kita wafat dalam puncak keluhuran, berjumpa dengan Rabbul Alamin di hari kiamat di dalam puncak kemuliaan sebagai tamu yang dimuliakan Allah. Sebagaimana malam ini kita hadir sebagai tamu Allah, tamu kehormatan yang dimuliakan Allah, maka semoga kelak di yaumul qiyamah nama kita dipanggil satu persatu sebagai tamu kehormatan Allah, tamu kehormatan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Semoga cahaya menerangi sanubari kita, semoga cahaya menerangi hari-hari kita, cahaya kenikmatan, cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya kesucian, cahaya ucapan, cahaya penglihatan, cahaya pendengaran, cahaya dalam setiap nafas kita dan setiap apa-apa yang kita lakukan. Allah berikan cahaya keberkahan, cahaya kemuliaan, cahaya kesucian, cahaya pengampunan, ya Rahman ya Rahim. Malam-malam terakhir di bulan Sya'ban yang luhur, berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang terluhur, Sayyidul Syuhur, raja dari semua bulan, yaitu bulan Ramadan Al-Mukarram. Sampailah kita pada hadis mulia ini, bahawa diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahawa belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sunnah lebih banyak dari bulan Sya'ban. Bahkan pernah beliau melakukannya sebulan semuanya, sebulan Sya'ban. Namun maksudnya adalah sebagian besar daripada bulan Sya'ban. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Makna Sya'ban kullahu adalah Sya'ban aktsar. Jadi sebagian besar daripada bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Namun ada juga Imam Ibnu Hajar mengatakan, pendapat yang mengatakan bahawa Rasul betul-betul berpuasa seluruh bulan Sya'ban kecuali hari terakhirnya, yaitu hari Syak, hari yang mungkin itu bulan Sya'ban, mungkin bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terdapat dua pendapat di dalam puasa di bulan Sya'ban di setengah yang kedua setelah nisfu Sya'ban. Sebagian mengatakannya makruh. Namun dengan riwayat ini dan juga para imam-imam dan guru-guru kita, para salafus salih, mereka memperbanyak puasa. Bahkan mereka di antaranya dari bulan Rajab sudah berpuasa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tidak berhenti puasanya kecuali di hari Syak, hari terakhir bulan Sya'ban. Kenapa mereka sebagian memakruhkan puasa di bulan di setengah bulan Sya'ban yang terakhir, 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban? Karena sebagian imam menjelaskan di hari-hari itu justru layaknya tidak berpuasa supaya puasa Ramadannya lebih terasa. Namun itu di masa mereka itu ibadah puasa itu sangat ringan terasanya, maka dibiarkan Sya'ban tidak berpuasa setengah bulan, mulai awal Ramadan terasa lapar dan hausnya. Berbeda dengan kita di masa kini yang saat kita lemah, barangkali sebagian dari muslimin, bahkan sebagian besar muslimin lemah dari beribadah dan kuat berbuat dosa, justru layaknya memperbanyak juga puasa di bulan Sya'ban untuk mempermudah puasanya di bulan Ramadan. Karena kalau puasa Sya'ban setengah hari tidak kuat, bisa batal puasa sunnah, bukan puasa yang wajib. Namun ketika sudah masuk bulan Ramadan, dia sudah terbiasa dengan puasa di bulan Sya'ban, maka hal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban ini bulan tengah antara awal bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang ghaflah di bulan Sya'ban. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, maka Rasul justru memperbanyak ibadah malam di malam itu, di malam-malam bulan Sya'ban, dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
di hadapan kita bulan terluhur yang setiap pahala ditambahkan 700 kali pahala. Setiap pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat bahkan lebih. Dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Nawawi alaihi rahmatullah bahwa puasa Ramadan adalah salah satu amal yang dilipat gandakan padanya 700 kali lipat dan lebih untuk ibadah selain puasanya di bulan Ramadan. Kalau ibadah puasanya tidak ada hitungannya, sudah melebihi daripada itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan langsung di dalam firman-Nya bahwa puasa itu adalah untukku wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya langsung. Maka hadirin hadirat, tanpa perhitungan 700 kali lipat lebih dari itu setiap detik selain ibadah puasanya. Tidak terbayangkan besar pahala seperti apa puasa itu. Selain itu, setiap detik ibadah kita 700 kali lipat atau lebih. Karena yang amal pahala kita itu digandakan 10 kali sampai 700 kali lipat atau lebih. Namun Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang 700 kali lipat itu kapan? Di antaranya di bulan Ramadan kalau secara waktu, kalau secara tempat di antaranya di Masjidil Haram atau di majlis-majlis zikir seperti sekarang ini, seperti saat ini kita berdoa sekali seakan-akan 700 kali lipat atau lebih, karena di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan setiap kali ibadah kita dikalikan 700 kali lipat. Kita belum tahu apakah Ramadan yang akan datang masih akan kita temui atau ini Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Maka oleh sebab itu perbanyaklah ibadah semampu kita, sebagaimana hadis yang diteruskan dari Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidatina Aisyah, beramallah sebagaimana kemampuan kalian, jangan memaksakan diri sekadar kemampuan kalian. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah Subhanahu wa taala kata bosannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu fahamilah bahwa di dalam rahasia kemuliaan ibadah itu berbuatlah semampunya dan seindahnya. Jangan berbuat ibadah itu semampunya, tapi kita bukan berbuat semampunya, malah semaunya. Kalau semaunya tidak layak kita membuat ibadah itu seindah-indah mungkin, semampu kita. Allah tidak memaksakan lebih daripada kemampuan kita. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Akhifu ila ma tutribun." Paksa dirimu sampai batas kemampuan. Maksudnya apa? Jangan tidak kena hadis la yukallifu firman Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah SWT memaksa seorang manusia itu melebihi kemampuannya. Kita jadikan dalil untuk bermalas-malasan. Jangan sampai hal itu terjadi. Justru dijadikan Rasulullah SAW bersabda, paksa dirimu sampai batas kemampuan. Kalau sudah batas kemampuan di situ, dan mampu lagi berhenti, jangan dipaksakan lebih dari itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian dari kita justru memaksakan diri dalam hal-hal yang bersifat fana, namun tidak memaksakan diri dalam hal-hal yang bersifat ibadah. Diriwayatkan dalam satu riwayat yang viral, ketika seseorang diberi ada sayembara di mana orang yang punya tanah yang sangat luas, dia berkata, aku berikan tanah ini pada siapa saja yang dia pergi mulai terbitnya fajar subuh dan dia sudah kembali sebelum terbenam matahari. Sejarak yang dia tempuh ujungnya tanah itu miliknya, silakan ambil. Maka orang pun berduyun-duyun, salah satu di antaranya dengan sigapnya dia mulai berangkat dari mulai terbitnya fajar, dia berlari dengan sekencang-kencangnya. Belum sampai beberapa satu jam, belum mencapai waktu iswa, dia sudah terengah-engah. Namun dia paksakan dirinya terus. Karena apa? Ini makin nanti banyak tanahnya harus dia capai, dia dapatkan. Maka ia terus memaksa dirinya, akhirnya keberatan
dengan bawaannya, makanan dan minumannya dia tinggalkan, dia teruskan, nanti dia kembali lagi, ketemu lagi sama makanan dan minuman ini. Maka dia tinggalkan sampai waktu duha dia sudah kelelahan, sampai waktu duhur dia sudah berjalan perlahan-lahan. Namun dia masih terus memaksakan dan dia harus kembali mencapai jalan yang dia sudah lewati dengan berlari, berjalan cepat sampai berjalan sampai sudah tengah hari dia mencapai jalan pulang dan belum sampai beberapa jam dia sudah terjatuh dan dia berjalan merangkak memaksakan dirinya untuk mencapai waktu terbenam matahari di tempat mula dia memulai, namun belum sampai ke tempatnya dia sudah wafatkan kelelahannya. Maka yang dia dapatkan hanya tanah 1 x 2 meter untuk makannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal seperti ini diriwayatkan dan jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Rahasia kemuliaan ibadah ditawarkan sedemikian 700 kali lipat dalam setiap satu ibadah. Sekali kau bersujud terhitung 700 kali sujud. Sekali kau menyebut subhanallah atau berzikir dikalikan 700 kali atau lebih pada agungnya. Namun hadirin ada beberapa hal yang juga perlu kita pahami di dalam rahasia kemuliaan bulan Sayyidul Sujud ini. Bulan Ramadan itu kalau kita hitung dengan perhitungan witir dan ba'diyah isyaknya 1500 kali sujudnya. Karena kalau 20 rakaat berarti 40 kali sujud dalam setiap malamnya. 1 bulan kalau 30 hari 1600 kali. Tambah witir 3 rakaat kalikan 30 kalikan 2 karena setiap 1 rakaat 2 kali sujud. Tambah ba'diyah isyaknya 2 rakaat 30 hari kalikan 2 setiap harinya, setiap rakaatnya kan 2 kali sujud, jumlahnya 1500 kali sujud. Hanya ba'diyah isyak, salat tarawih dan salat witir. Hadirin ba'diyah isyak, salat tarawih dan salat witir 3 rakaat. Ini semua sudah 1500 kali sujud. Itu salat malam kita, hadirin hadirat dalam 1 bulan. Dan dari salah satu malamnya sudah pasti ada malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat, belum lagi malam itu yang kemuliaannya 1000 bulan. Di bulan Ramadan itu terdapat banyak rahasia kemuliaan dari keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa kemudahan, khususnya bagi para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Kejadian Badr Kubra, kejadiannya di bulan Ramadan, kejadian Fatah Makkah, di mana Makkah Al-Mukarramah dikembalikan ke dalam iman, ke dalam Islam, diruntuhkan 360 patung-patung Quraisy, berhala-berhalanya Ka'bah dibersihkan dari 360 patungnya. Hal itu kejadiannya juga di bulan Ramadan, Fatah Makkah. Dan di bulan Ramadan juga kejadian yang sangat agung yang sudah kita kenal, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan juga adanya Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya bulan yang sangat suci dan luhur ini, maka muliakanlah semulia-mulianya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarat orang-orang yang wajib berpuasa ada 5 syarat, yaitu Islam. Yang kedua, Islam sudah jelas ya. Kalau seandainya dia non-muslim, tentunya tidak wajib baginya puasa Ramadan. Namun bagaimana jika dia seorang yang murtad, sudah muslim, keluar dari Islam, kembali lagi ke Islam lagi, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang dia lewati karena dia sudah Islam di suatu masa, lalu dia murtad, lalu dia kembali ke Islam lagi, maka di masa saat dia keluar dari Islam itu dia mesti mengqadhanya. Pertama Islam, yang kedua al-taklif, itu aqil balik, berakal dan balik adalah orang yang sudah mencapai usia balik. Berakal di sini tentunya lepas dari orang-orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras tidak wajib berpuasa. Namun jika ketidakwarasannya itu sembuh, maka dia hendaknya mengqadhanya. Kalau dia pingsan, ya saat itu dia pingsan,
akan kita bahas. Yang pertama, yang kedua al-taklif, yang ketiga adalah al-bitaqah, yaitu kemampuan. Dia mampu melakukan puasa. Yaitu apa? Ada orang-orang yang menyusui, atau orang-orang yang hamil yang tidak mampu berpuasa, atau orang-orang yang orang itu sudah lanjut usia memang tidak mampu berpuasa, maka tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Yang keempat adalah kesehatan. Kalau dia sehat, termasuk padanya orang yang suci dari haid dan nifas, ini masuk pada bitaqah, mampu. Kalau dia dalam keadaan haid, kalau keadaan nifas, maka tidaklah dia berpuasa Ramadan, namun dia mengqadahnya di waktu lainnya. Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya masalah sehat. Kalau seandainya dia sakit dan dirisaukan akan membawa mudarat atau bahaya bagi dirinya jika dia paksakan berpuasa, maka dia hendaknya berbuka lalu mengqadahnya di hari yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian dan jika ia junub, jika ia hukumnya alaih atau junub, jika ia tidak waras atau dia pingsan. Kalau pingsan, batalkan puasa, maka layak diqadah karena dia makar. Kalau dia tidak waras lalu sembuh, hendaknya dia mengqadahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari yang terakhir adalah iqamah. Iqamah itu wajib berpuasa bagi orang yang tinggal di tempat tinggalnya, bukan dalam keadaan perjalanan. Kalau perjalanan melebihi marhalatain, yaitu 82 km, maka dia boleh melakukan buka puasa. Namun hendaknya dia keluar dari wilayahnya sebelum terbitnya waktu subuh. Sebelum subuh keluar dari Jakarta misalnya, kita nih kalian barangkali antara yang akan pulang kampung nanti, ya gimana juga perjalanan boleh enggak? Ya kalau lebih 82 km boleh, tapi jalannya harus sebelum subuh kalau mau buka puasa untuk perjalanannya. Kalau enggak, maka tetap puasa hari esoknya boleh. Kalau sudah sampai ke tempatnya, ke tempat tujuannya sudah sampai, maka selesai sudah masanya, tak boleh lagi kita berbuka, harus berpuasa, kita harus lanjutkan puasanya. Demikian saudara-saudara itu yang muliakan. Lalu bagaimana tentang qada puasanya? Banyak sekali ditanyakan. Ya, wanita yang menyusui lalu batal puasanya sama hukumnya dengan wanita yang hamil. Hukumnya sama. Bagaimana? Kalau ia batal itu sebab kelemahan dirinya, karena risau akan keselamatan dirinya, maka dia batal, dia hanya mengqadha puasanya saja. Tapi kalau karena janinnya, bagi yang hamil, atau yang menyusui karena bayinya, bukan karena dirinya, karena bayinya, atau karena janin, keselamatan janinnya, maka dia nanti mengqadha, ditambah setiap 1 hari puasa. Yang dia tidak puasa itu kan qadha misalnya 5 hari atau 10 hari, nah qadha 10 hari, tambah setiap harinya sedekah 1 mud fidyah. 1 mud itu berapa perhitungannya? Perhitungannya 1 mud itu 12 mud sama dengan 10 liter. Jadi kira-kira 1 mud itu kira-kira 3,3 liter. 4 mud itu 3,5 liter. Ya, gampangnya begitu. Atau 12 mud sama dengan 10 liter. Nah, itu fidyahnya. Artinya bila Allah hal seperti ini layak kita ketahui, karena kita akan barangkali melewati kejadian seperti itu, atau barangkali di antara kita ada yang bertanya keluarganya atau kerabatnya mendapatkan masalah seperti itu. Hal-hal yang terjadi tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Muntah nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, itu sudah kita bahas. Lalu keluar darah, mimisan juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu suntikan apabila yang masuk ke syaraf. Jangan tapi bersyarat. Itu syarat kan aliran darah masuk di jantung, itu membatalkan. Segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke al-jawf. Jawf adalah yang di bawah leher dan di atas pinggang ke atas sampai ke leher, itu disebut al-jawf. Masuk ke situ maka membatalkan puasa.
puasa. Seperti suntikan, kalau dia hanya bius lokal untuk wilayah lokal saja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk ke urat, maka urat akan mengalirkan ke jantung, masuk ke jauh. Ini membatalkan puasa. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masalah suntikan. Sekarang sudah sering kita bahas. Hal-hal selanjutnya akan kita bahas dan kita pahami bahwa rahasia kemuliaan puasa itu tersimpan di dalam setiap usia kita. Bagi kita untuk membuka dan memahaminya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam rahasia kemuliaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia teragung, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam yang luhur itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap ibadah yang beribadah di malam itu usahakan pahalanya 1000 bulan. Bukan detik saat ijabah. Lailatul Qadar itu salam hatta sampai naik fajar, itu kemuliaan kesejahteraan terus saat itu hadirin hadirat yang dimuliakan. Jadi bukan satu detik sepanjang malam. Cuma malamnya yang mana? Diketahui. Sebagian mengatakan 10 malam terakhir, yang mengatakan di malam-malam ganjil, di malam 10 malam terakhir, yang mengatakan di malam pertama bulan Ramadan, yang mengatakan di malam terakhir bulan Ramadan. Masing-masing kita berdebat, ya sudah perbanyak saja ibadah setiap malamnya, pastikan salah satu malamnya kena. Siapa yang ibadah di malam itu, kalikan 1000 bulan. Kalau tarawih tiap malam lepas, berarti salah satunya kena ke dalam waktu tarawih yang dikalikan seakan-akan 1000 bulan. Nah, di malam itu ada satu ijabah, yaitu apa? Detik-detik di mana Allah SWT pasti mengabulkan doa hambanya apapun macamnya. Ya, suatu waktu ada kejadian di Makkah, ya, zaman Abu saya tinggal di sana. Ini cerita-cerita orang-orang Badui, orang-orang musuh. Mereka suami istri jalan dengan onta. Masing-masing punya onta ini, suami istri ini punya onta banyak belasan belakang. Dua-duanya lugu. Istri nanya suaminya, gimana kalau malamnya, kalau Lailatul Qadar kita kena pas saatnya gimana? Kamu mau apa? Suaminya lanjut, aku pengen onta lebih dari dada. Capek. Kenapa? Kaki onta kan tinggi itu. Kalau kita berdiri, itu perutnya masih di atas kepala kita. Sampai onta yang pendek aja kakinya. Kayak apa? Seperti naga gitu. Supaya apa? Supaya gampang naiknya. Begitu ucapannya seperti itu tepat di saat ijabah malam Lailatul Qadar, maka seluruh ontanya menjadi pendek. Bingung dia cari ontanya, lari-lari bawa semak-semak tak kelihatan karena pendek. Sudah seperti ular bentuknya. Astagfirullahaladzim, ini gara-gara ucapanmu gak benar, kata suami, kata istrinya. Suami berkata, gak nyangka, ini pas-pas tepat detiknya. Aku gak nyangka. Kita repot cari ontanya ke sana kemari, ke semak-semak, karena tidak kelihatan. Sudah seperti ular di bawah. Tidak ada kakinya, ini pendek sekali. Namun dijelaskan oleh para ulama kita ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu saat dijabah bisa datang 2 atau 3 kali. Dalam kebingungan ngobrol lagi, otak tidak pada hilang. Yang satu kemana, yang satu ke semak-semak mana, yang satu ke belakang rumah siapa gak ketahuan. Ketahuan pokoknya nggak ada kakinya berarti otak kita itu. Tapi suaminya berkata, kalau seandainya betul malam Lailatul Qadar berulang 2 kali, aku pengen minta boleh lagi. Subhanallah, di waktu yang tepat. Itu cerita dari kakek saya. Maka kembalilah kontanya tegak dan dia bisa melihat kontanya sudah di masing-masing tempat yang berbeda. Maka kembali kepadanya. Maka kata istrinya, coba doa yang lain. Jangan doa kontanya pendek, kontanya tinggi. Coba minta doa yang lain tadi. Aku juga tahu tadi kena lagi Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kepada kita satu tidak minta 1-2 kali, tapi kita minta setiap detik adalah saat berbicara bagi kita. Muhammadalika indallah al-aziz. Semoga Allah SWT menguburkan hari-hari kita dengan kemuliaan dan kemudahan, dilimpahi kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin hadirat, di malam ini juga kita akan membacakan Fatihah untuk yang wafat
Ya Allah, bersama-sama semoga kita semua dipanjangkan umur dalam hati ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam puncak husnul khatimah. Kita tidak telah dihukum kiamat bersama orang-orang yang Allah muliakan, kumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Wahai Allah, berikan kami mencintai orang-orang yang Kau cintai, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ramah, orang yang paling sopan, orang yang paling indah budi pekertinya, orang yang paling berlemah lembut kepada siapapun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kita memohon kepada Rabbul Alamin di malam Selasa yang mungkin terakhir di bulan Syawal ini, malam Selasa yang akan datang kita masih tak berjumpa karena majelis ini tidak ada tutupnya. Hadirin hadirat yang masih bisa hadir silakan hadir. Kalau yang mudik semoga diberi keselamatan. Hadirin hadirat, mari kita berzikir bersama, mohon kepada Allah seluruh hajatmu. Hadirkan apa yang kau inginkan, yang kau dakwakan. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Waktu jami'an ya Allah.
samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Semoga Allah berkahan dari kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan beliau di malam-malam berikutnya. Amin. Amin. Selanjutnya sudah mengingatkan kita kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW dan doa untuk oleh guru kita waktu itu Sayyidah Nabi Muhammad Bakir Abbas semoga masyarakat.
بالسيارة ترفعنا عندك على الدرجة وترزقنا بأحسن الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدعنا في مكان هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا طفلا إلا ربيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي رضا لنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك